Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebentar lagi, karena tidak salah tanggal 2 Desember, ya kan, itu gerakan alumni 212 akan memperingati ya, atau semacam apa ya, semacam reuni 212 yang terjatuh pada tanggal 2 Desember. Nah, menghadapi ini, saya kebetulan bersama dengan alumni juga, ya kan, sebelah kiri saya ini adalah Bung Damai Hari Lubus SMA, yang beliau ini adalah pengamat ahli hukum advokat, ya kan, juga penulis yang betul-betul sering sekali tiap hari kita baca tulisan di berbagai media. Nah, ini menjelang ini kira-kira apa pesan yang disampaikan menghadapi 212 ini. Tetapi tahan dulu. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah Bung Dr. Mujabalila. Tapi meskipun gelarnya SA, kualitasnya doktor atau profesor. Setuju. Padahal dia adalah sarjana asli, ya, mendapat gelar doktor. Ya. Ada yang enggak. Ada juga dapat S1. Ya, S1. Dua gelar pula. Kalau yang asli, jangan. Karena praktisi. Dia praktisi. Jadi ilmunya ilmu praktisi, ibarat kalau disusun, ya dokter. Nah, iya. Ilmu ada. Ada yang nggak punya ilmu. Iya. Pakai satu. Dan dua gelar. Dokter Agus dan wali kota di sini jadi. Ini Bung Mujabalila. Nah, jadi hari ini jelas ya, teman-teman semua, para ikhwan, para jamaah Indonesia, bahkan luar negeri yang menyaksikan ini, kita minta penjelasan atau keterangan apa masukan-masukan terkait dengan rencana 212 yang tokoh terkenalnya adalah, kita tahu adalah Habib Rizik, ada Kiai Sobri dan sebagainya. Silakan, Bung Damai Hari. Apa pertanyaannya? Pertanyaan saya adalah bagaimana ini kan menghadapi 212, ya kan? Sebagai alumni, ya kan, sebagai pengamat, sebagai advokat, bagaimana pandangan dalam gerakan besok ini terkait dengan situasi nasional hari ini, masalah hukum, menyangkut Joko Widodo, ya kan, menyangkut ya al-khilafah yang di sekarang ini juga terjadi apa dilakukan acara di salah satu hotel, ya kan, dimotor oleh Roy Suryo dan teman-teman. Ya, silakan. Terima kasih. Tapi bukan moderator asli ya. Nanti kasih komentar juga. Ya. Enggak, ulang nih. Karena ilmunya lebih tinggi dari kita ya. Pada lapangan. Tadi udah dimulai. Kita kan diskusi santai ya. Ya, sampai itu sangat. Tadi sudah dimulai oleh mungkin memancing. Jadi begini Pak. Saya bukan ini lumayan praktisi kita tahu seorang ada Malik cuma kelas ada yang bilang kelas 2 SMP, kalau sekarangnya ada yang bilang SD langsung masih antara, tapi di sebuah pesantren di Purba, Mandarin Natal, Madinah. Mandarin Natal, ya singkatannya Madinah. Andai pun benar, SMP 2 atau lulus berarti paling tinggi SMP. Betul. Tapi beliau karena prakteknya, apa yang dilakukannya, profesinya, kawan. Bahkan di puncaknya, beliau pernah menjadi menteri luar negeri. Betul. Dia tapi nggak pernah nipu, kan ngomong. Lanjutnya dia pernah menjadi wapres. Ya. Ketua DPR. Pernah ya. Dan yang paling top itu kan domestik ya. Walaupun kita sudah beli di Rusia. Sekolahnya karena jujur, belajar, pintar, atau yang bohong. Nggak pernah bohong sampai 100 kali. Cuma 1-2 ya mungkin ya, nggak wajar. 100 kali lebih nggak pernah. Lanjutnya dia di puncaknya adalah calon ketua UMO dari PBB, sekjen PBB. Dia kalah suara lewat utang, tapi
Jika sudah nominasi saja, tingkat dunia itu loh, ya bukan ASEAN. Tapi ada pemimpin yang enggak, yang punya derajatnya tinggi katanya, tapi pelakuannya bukan bohong, menipu. Jadi kalau ada pemimpin itu, kalau ada maling terkena gambar pemindahannya, ini kebohongan. Cuma satu kepada yang berisikan ada tuh presiden, ada 3 pola, lip service, ya kan, gestur yang dijualnya. Bohong. Kemudian sederhana kan? Itu, ya kan, artinya apa ya? Pencitraan. Bahasa tubuhnya kan belum support. Nah itu mengenai kedua ya. Artinya dia pantas jadi pekerja, ya kan? Jadi orang nggak sekolah apalagi SMA, ada malah SMP bisa, karena belajar jujur benar seru. Jadi halal orang kasih belah itu. Tapi kalau belah orang tipu nggak benar itu, ya kan? Ada yang dapat belah itu tipu, TT, jadi S1 TT itu bukan tipu. Mengenai 212 memang wajar lah kita banyak tahu. Memang ada, cuma tema atau apanya saya nggak tahu, karena saya nggak diundang ataupun memang nggak ada undangan. Tapi dengar saya dari senior Egi, dia diundang pada saat bulan lalu itu acara rapat mengenai 22. Katanya menurut tidak atau apa agendanya saya nggak tahu. Jadi kalau ditanyakan agenda sama saya, tentunya saya nggak tahu karena saya nggak diundang, tidak diberitahu. Karena memang karena saya juga alumni. Saya seorang alumni, walaupun saya pernah jadi ketua divisi hukum Komisi kedua. Selanjutnya nggak jelas. Nggak jelas saya nggak tahu lagi. Mungkin Bang Rizal yang divisi kedua, sekarang mengurus, saya nggak tahu tuh. Divisi hukumnya siapa saat ini saya nggak tahu. Jadi saya mantan lah, mantan pengurus Komisi kedua, saya alumni, agendanya saya nggak tahu. Cuma kalaupun nanti insya Allah ada reuni ini, saya berharap nggak cuma reuninya, nggak cuma bisa, harus ada misi yang kuat di sini, yang mengkristal apa ini, tujuan ini, apa arahnya. Jelaskan arahnya kan mencapai negara Indonesia mencapai keadilan, ya. Memenuhi fungsi hukum, taat, kemudian keadilan. Dan ini adalah keadilan. Itu pasti diharapkan oleh kedua. Nah, untuk arah keadilan itu, masyarakat ternyata kita tahu bahwa ada persoalan ini. Kita berjuang bersama, musuh bersama, enemy, ya kan, musuh bersama. Dan juga ada banyak sambutan tadi dari Pak Bito, dia datang nantinya semua diri dan artinya sudah ada tingkat baik dari nasionalis kepada politik identitas. Ini politik identitas ya. Artinya Tapi bukan arah ya. semua kita adalah identitas bangsa Indonesia, ya. Agama usaha masing-masing. Kita identitas merah putih, identitas Pancasila. Kita ada beda-bedanya. Yang mau dicap belah sama Abu Janda, Denny Siregar. Kita butuh anak muda yang sudah lulus, sudah sarjana, yang bisa memfokuskan kerjaan kita. Jadi kalau bisa ada motor, benar-benar lakukan. Tidak pulang sebelum Gibran tumbang. Seperti itu. Saya kira itu cocok itu. Jadi betul ada Pak Peter ini siap katanya. Kalau moto ya seperti itu, kami ikut turun. Dalam rangka tadi dukungan kepada Pak Prabowo, mohon maaf Pak Rizal, substansi daripada yang disampaikannya buktikan. Nah ini ada ajang pembuktian, ya kan, untuk Pak Prabowo untuk tidak menghalangi acara ini, menggebuki demo itu harus dikawal. Selamat, ini undang-undang 998. Lalu saya sudah sampaikan, saya berani nulis DHL
pakar peran serta masyarakat. Tanggung jawab, saya betul dari keris. Nama saya Emir sekarang seperti itu. Tapi kalau ahli hukum banyak ahli hukum. Dokter hukum banyak. Sudah lah yang ibu yang jarang dimiliki orang. Jadi seperti itu. Betul tadi udah nyampe sama saya, dia siap untuk mendukung kalau suara seperti itu karena musuh bersama. Sama kita nih. Demikian Albi Muslim bukan Jokowi ijazah palsu. Begitu juga ini Pak batu lautan Nabi katakan mau dibuat api, artinya mau dibuat semangat berkobar-kobar melebihi 1000 derajat Celcius. Demikian analisa saya. Ya, baik, ini analisa yang menarik terkait dengan gerak-gerak dokter. Itu ada seorang ketum partai yang gelar doktornya itu karena melakukan plagiat, kemudian dicabut oleh kalau tidak salah dia yang sekarang juga menjadi menteri dan ketum Golkar, ya kan? Nah, ada juga yang tiba-tiba gelar dari sebuah kampus di Brawijaya seorang menteri. Nah, itu dikritik oleh Rocky Gerung, ya kan? Erick Thohir juga katanya dapat doktor politik. Begitu juga ada sih artis daerah. di daerah. Nah, sementara yang punya kualitas dokter kita juga nggak usah laku kan gitu, nggak usah dari ini kan, karena Bung Rijal Fadila ini produktif, ya kan? Dulu saya memang lebih rajin, tapi sekarang kan akan berkurang. Gantian beliau nih. Nah, jadi bagaimana Pak? Pertanyaan saya adalah apa pesan dan pandangan Anda sampaikan kepada Habib Rizik dan teman-teman Rumus 212 dalam acara tadi? Tapi nanti siapa yang nanya? Saya ya? Kalau nanti kalau videonya disebar, itu catatan di besok situasi politik yang memang menentukan walaupun dalam konsep spiritnya dulu 212 orang ingin mengalahkan gitu kan Ahok, menjatuhkan Ahok karena dalam kasus jadi salah satu itu berarti umat Islam dan partai kepemimpinan ini menjadi kepemimpinan. Oleh karena itu 212 mengembalikan spirit melawan kepemimpinan zalim. Itu karena itu esensinya yang tidak sesuai syariat, gitu kan. Maka dalam proses kepemimpinan lama Jokowi dan kepemimpinan baru Prabowo, ini spiritnya harus kita titipkan, spirit keagamaan, yaitu bersihkan yang lama, itu kan sampai ke proses hukum yang lama, itu kan sehingga dengan itu perjalanan ke depan jadi lebih bagus. Kalau masih dicampur dengan racun-racun lama, maka tidak akan mungkin. Jadi konstruktif baik itu itu saya kira strategis sekali RUU 212. Catatannya ukhuwah kiwah mulkuwah, persaudaraan kiwah mulkuwah, tonggak dari kekuatan. Jadi kalau misalnya kita berkumpul tidak menunjukkan kekuatan umat, gagal reuni itu tidak ada persaudaraan di situ. Tapi reuni gagal. Reuni Reuninya ada, fisiknya Bahkan kalau berkumpul jutaan orang sekalipun, sekalipun jutaan orang, tapi umat Islam tidak menunjukkan
sebenarnya. Gitu. Tidak ada penghargaan, tidak punya kewibawaan, gitu kan, terhadap prinsip-prinsip perjuangannya. Gagal. Maka supaya tidak gagal, itu kan buktikan bahwa ini 212 adalah tampilan kekuatan umat Islam di Indonesia ini, gitu kan, untuk menunjukkan kewibawaannya, pemilik bangsa dan negara ini, dan yang tidak pernah mau atau rela dijaga oleh komunitas siapapun, apalagi dalam kualifikasi minoritas. Ini menunjukkan kaifama takunu yuwalu alaikum. Kalian diperlakukan tergantung kualitas kalian. Kalau kualitasnya bebek, digiring-giring. Tapi kalau kualitasnya macan atau serigala, ya ditakuti. Jadi 212 itu adalah tampilan kewibawaan tentang kualitas umat dan pemimpin umat. Siapapun nanti yang akan melakukan kepemimpinannya, dia harus menunjukkan kualitasnya, merepresentasi kegelisahan umat, serta sekaligus merepresentasi perjuangan umat Islam ini supaya menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, jangan menjadi budak belian yang diatur-atur oleh umat lain sehingga Pejabat. rusak. Saya kira ini poin pentingnya. Tentu saja lebih konkret dalam konteks transisi ini adalah bagaimana tema kita. Buktikan kekuatan umat ini adalah dengan suaranya, desakannya, serta gerakan nyatanya bisa menangkap Jokowi dan mendesak proses hukum atas Jokowi dan juga Gibran untuk generasi sekarangnya. Kemarinnya Jokowi full tangkap, adili, hukum atas segala kejahatan yang dilakukannya. Sekarang ada Gibran. Gibran juga ini adalah ahli waris yang tidak pantas, tidak patut dipaksakan, direkayasa. Oleh karena itu, sama saja tangkap, tahan, adili. Momentumnya itu bisa dipakai. Ini momentum 212. Ya. Umat Islam itu kekuatan, bukan kekuatan di negeri ini. Jangan sia-siakan posisi umat Islam ini. Ada mahasiswa, ada emak-emak, ada guru, ada purnawirawan, ada umat Islam. Maka 212 adalah merepresentasi kekuatan umat Islam. Dengan desakan tadi, buktikan umat Islam bisa mendesak bahwa Jokowi tangkap, ditahan, diadili. Gibran ditahan, tangkap, diadili. Itu adalah pembuktian bahwa umat ini kuat. Dan terakhir, tentu saja, mudah-mudahan dengan konsolidasi itu, gitu kan, bahwa reuni 212 itu konsolidasi akan timbul satu kebersamaan umat, gitu kan, tidak terpecah belah lagi. Kelompok-kelompok yang selama ini mengagung-agungkan ulu hizbin bima ladaihim farihun, ya kelompok yang selalu membanggakan dirinya, sekarang turunkan, satukan kekuatan. Jadi kalau misalnya HRS datang, HRS menjadi penyatu, itu adalah sesuatu yang komando bagus. Tapi kalau tidak, masih membawa juga hizbinnya, kelompoknya sendiri, maka belum mampu untuk bisa menjadi umat yang memimpin umat Islam. Kita butuh sekarang ini siapa yang mau mengomando, siapa pemimpin umat Islam untuk gerakan mewibawakan di negerinya sendiri. Oleh karena itu mudah-mudahan 212 besok efektif, efisien, sekaligus menjadi bukti umat Islam berwibawa di Indonesia. Terima kasih. Ya. Takbir. Jadi ini tadi kan tiba-tiba acaranya. Karena waktu masih panjang. Akhirnya kita jadi, kalau nggak salah idenya Arif kan, kumpulin ini ya, kan bertiga aja gitu ya, nggak ada yang 2-3 orang itu, ya. Jadi dia ibaratnya ini produser, ya. Kalau produser nggak punya modal, tiba-tiba dia jadi moderator. Memang lebih pantas untuk membawa acara beliau,
daripada Jenderal Fadila dan saya. Ada bidang masing-masing. Nah sekarang saya jadi yang bertanya kepada dia, kepada rekan saya ini. Prinsipal penggugat jasa palsu itu dua-duanya dulu. Ya. Saya asisten pengacara buat jasa palsu. Jadi saya mau tanya tadi kalau Bang Fadila kan menyatakan dia ikut pasal 1, pasal 2 semua kegiatan sehingga merasa memiliki mungkin ya maksudnya. Nah sekarang saya mau tanya Pak, Muslim Arbi apa Arbi Muslim sih? Sama aja ya. Tinggal melapar aja. Yang jelas orangnya ini juga. Ya. Maupun Mulyono, maupun Joko Widodo, dia juga, ya kan? Jadi istilah subjek hukumnya adalah orangnya, bukan nama. Tapi kan ada banyak, bukan sekali alias. Kamu sana dia berperjuang, ini anu. Kalau ada permasalahan hukum, ini bukan orangnya, iya ya udah ditulis, ya. PA bin Nganu, ya kan? Alias Pinocchio, alias macam-macam kan? Orang itu juga. Nah, sekarang Bang Muslim Arbi atau Abi Muslim yang saya kenal baik, apa pesan-pesannya untuk 212? Dia nggak saya, dia ditanya, oke, betul Bang, apa pesan-pesannya, harapannya? Baik, ini kan 212 ini berawal dari kasus Al-Bayyah 51 yang kan melawan Ahok dan di penjara. Nah, sekarang kemudian itu sudah muncul baru menjadi sebuah alumni dan itu hampir tiap tahun dilakukan. Nah, saya ingin melihat bahwa substansi adalah bagaimana tegaknya keadilan. Tegaknya keadilan itu adalah kita harus bersikap adil kepada pemimpin yang selama ini 10 tahun, ya kan, kita dibohongi, ya kan, kita ditipu, ya kan, kemudian kita juga begitu korupsi merajalela, utang begitu tinggi, ya kan, kemudian presidennya zaman itu adalah dengan segala kesederhanaannya keluar masuk got, ya kan, lalu kemudian jalan-jalan di laut, kemudian galap impor, jalan-jalan di sawah, Banyak gayanya, banyak udahlah, bohongnya banyak, gayanya banyak. ya, mobil SMK dan sebagainya. Nah, ini harus ada satu ketegasan. Pesan saya kepada Habib Rizik Al-Mubarrak, teman-teman, agar supaya wala talbisul haqqa bil batil. Jangan mencampurkan hak dan batil. Kalau yang lama yang batil sudah stop. Ya, kemudian ke depan ini ada harapan untuk menegakkan yang hak, menegakkan keadilan, membasmi koruptor, ya kan? Juga minta supaya 212 ini mendesak para Prabowo untuk memecat menteri-menteri yang terindikasi selama ini yang disebut oleh publik, ya kan? Sejumlah menteri yang oleh publik sudah diketahui. Kenapa orang itu dipakai lagi? Ya kan? Jadi harus tegas itu supaya apa? Supaya kita ingin tadi bahwa dengan memisahkan yang hak dan batil itu ke depan, apalagi kita tahu selama ini kan Presiden Prabowo kan pakaiannya pakaian perjuangan dulu, ya kan, dengan baju besar, ya kan, kemudian kantornya banyak, kan gitu masalahnya. Nasionalisme itu yang paling penting. Ya kan? Maka kita perlu itu. Jadi saya kira bahkan bila perlu besok ini undang Pak Prabowo, ya kan, supaya saya bisa mereka langsung ke Prabowo. Nah, jadi saya kira dengan begitu, misalnya pesan, tangkap. Jadi supaya menegakkan dua presiden. Ya kan? Jadi jangan sampai mantan presiden, lalu nanti presiden terpilih. Itu masalahnya. Itu masalahnya di situ. Kelihatan seperti ini. Ya sekarang ini kan 70% ini kabinet itu isinya adalah orang-orang lama. Yang pejabat menteri-menterinya di Jokowi. Kan itu masalahnya. Orang jujur semua itu. Justru itu kan terlibat kasus terpapar kasus kan gitu ya. Nah ini harus ada ketegasan untuk mencegah mereka. Jadi gini kan, ini kan dari tanggal 20 Oktober sampai 20 November sebulan, ya kan? Kemudian November Desember 3 bulan, kan gitu ya. Nah selama 3 bulan ini saya sepakat itu. Kita ingin tahu kira-kira bagaimana menunjukkan membangun kepercayaan publik itu, ya kan? Itu saya kira juga perlu disuarakan oleh para ikhwan pada gerakan 22 besok, sehingga
tegakkan hukum, tegakkan keadilan, ya, ekonomi harus betul-betul adil, sejahtera. Itu menjadi yang besar. Jadi tidak eksklusif umat tapi sudah eksklusif besar. Buat bangsa, ya kan, buat semuanya. Nah, ya semua, lintas sara, lintas agama, ya kan, lintas ideologi. Ada ideologi yang semuanya kita sudah tahu. Mungkin di sana teman-teman yang gerakannya adalah Korea, ya kan. Tetapi bersama-sama ada keadilan demi kebangsaan. Dan saya kira akan segera ditangkap. Bukan berarti karena apa? Karena ini kan ruang demokrasi, ya kan? Lalu kemudian setelah ini kita sampaikan keluar kita ditangkap. Yang itu terjadi kan itu masalahnya kan. Ini kan pesan saya juga. Pesan kepada Presiden Prabowo, pesan juga kepada teman-teman dulu yang akan melaksanakan calon pemilu besok. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita Sama-sama. minta ditutup atau sambutan terakhir oleh Bapak Ustadz Al-Mukarram Rizal Fadilah, sarjana hukum, dokter hukum. Ya, Pak. Yang pertama, saya jangan sampai pragmatisme itu menjadi penyakit dan racun bagi para pejabat, termasuk presiden. Karena nanti akan jadi penyesalan. Ya laitaha karena dia celaka. Ini kehidupan akhir dari kematian. Kemudian makna ani malia, tidak ada apa-apanya kok. Halaka ani sultania, kekuasaan hilang. Mabukuhu wa duluhu, tangkaplah. Tangkap dan ikat belenggu di balik leher, bayangkan dihina. Jangan sampai begitu. Presiden, menteri-menteri, Anda itu membawa amanah. Jangan sok tahu, jangan memperkaya diri, jangan power aggrandizing, memperbanyak kekuasaannya. Itu ketamakan masyarakat. Korupsi itu bukan karena kemiskinan, tapi masyarakat. Oleh karena itu waspada. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan itu. Jangan sampai setelah mati baru menyesal. Gitu. Jangan sampai begitu. Mumpung hidup, mumpung diberi amanah, mumpung punya kekayaan, mumpung punya kekuasaan, tunaikan dengan baik untuk kepentingan orang lain. Orang lain telah rakyat, bangsa, umat yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan Allah Amin. memberi berkah buat kita sebagaimana jaminan Allah bagi orang yang mau menolong. Yang surkum wa yuthabbit. Kalau engkau menolong Allah, Allah akan menolongmu dan akan memperkokoh pendirian. Menutup dengan Al-Fatihah. Kita tutup dengan Al-Fatihah. Ya. Nah, ini identitas harus dijaga nih. Nggak bisa dirubah-rubah. Ayo. Al-Fatihah. Allahumma yasir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan. Amin. Jangan sulitkan. Amin. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar.